akan memulai pelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan melakukan absensi. Nanti ketika ibu panggil namanya, nanti tolong bilang hadir ya. Nana, Bima, Sakti. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Kita minggu lalu, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, kita akan membahas tentang materi baru. Materi kita saat ini judulnya Pembangkit Listrik Tenaga Air. Nah, sekarang mari kita buka buku tematik kita ya, buku paket kita. Kita akan membahas secara bersama-sama. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi. Sumber energi yang bisa digunakan oleh manusia adalah bahan bakar minyak atau BBM. Namun ketersediaan bahan bakar tersebut semakin menipis, sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Contohnya, sumber energi alternatif itu yaitu matahari, angin, air, panas bumi, limbah sisa tanaman pertanian, dan kotoran ternak. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memutar sebuah video pembelajaran. Tolong kalian perhatikan dengan baik ya. Aliran air di sana juga sangat deras kan? Air memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai sumber energi listrik. Bagaimana aliran air bisa diubah menjadi energi listrik sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Adik-adik, perhatikan cara kerja PLTA berikut ini. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, makin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya
untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti menyalakan lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Nah, adik-adik, perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Ya, benar sekali. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak yaitu kipas angin. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah setrika listrik dan magicom yang dipanaskan. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air dan manfaat energi air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, jangan lupa ya selalu bijak dalam penggunaan energi. Terima kasih. Anak-anak, berdasarkan pengamatan kalian yang sudah ibu buat videonya, kira-kira apa keterkaitan antara air dengan listrik? Tolong kalian sampaikan kepada ibu tentang pendapat kalian masing-masing. Nah, anak-anak, kita kan sudah membahas tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Kalian membuat tugas hasil karya yang berdasarkan pola pemikiran kalian, hasil pendapat kalian masing-masing. Nah, tugasnya itu hubungan manusia dengan lingkungan. Nanti kalian akan presentasikan ke depan dan mengumpulkan tugasnya kepada ibu. Anak-anak sudah selesai. Sekarang kalian dapat menukarkan informasi kalian dan saling memberikan komentar positif kepada teman-teman kalian ya. Nah, anak-anak, dari kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu air merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Salah satu penggunaan energi air yang sangat esensial adalah manfaatnya untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik disebut juga PLTA, memanfaatkan aliran air untuk dapat memutar turbin. Mekanisme kerja PLTA cukup sederhana, yaitu memanfaatkan energi potensial dan kinetik air untuk menghasilkan putaran pada turbin. Air dikumpulkan pada satu area yang berada pada ketinggian tertentu. Turbin yang menjadi komponen utama untuk menghasilkan energi listrik terletak di dalam bangunan powerhouse yang berada pada ketinggian yang tinggi yang lebih rendah pada reservoir. Saluran air atau penstock menghubungkan reservoir pada powerhouse. Adanya perbedaan ketinggian antara reservoir dan powerhouse memungkinkan air mengalir di dalam saluran air dan reservoir menuju powerhouse. Di dalam powerhouse, aliran air dari reservoir tadi memungkinkan turbin air yang telah terhubung ke generator untuk berputar. Listrik pun dapat dihasilkan. Nah, anak-anak, dari materi yang telah kita bahas, apakah ada pertanyaan yang tidak kalian mengerti? Tolong disampaikan. Jika tidak ada pertanyaan, ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugas ini akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, tolong kalian catat ya. Tugasnya cuma satu, yaitu melakukan wawancara terhadap anggota keluarga tentang manfaat dan fungsi dari lingkungan untuk manusia. Nanti kita bernyanyi anak-anak, pelangi-pelangi alangkah indahmu. Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau.
di sini pertemuan kita. Tetap belajar di rumah, pelajari materi kita. Sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi.